Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan tak lupa memberikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan saja kita semua diberi syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani beserta teman kelompok saya, Muhammad Hafiz Harahap. Kami dari kelompok 14, mata kuliah Siasah oleh dosen pengampu Bapak Zulkifli Ritonga MAG. Kami di sini akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pemikiran Politik Mu'tazilah yang akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Hafiz Harahap. Tentang topik 1 dan topik 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya Muhammad Hafiz Harahap dengan NIM 0205201043 akan memaparkan materi mengenai perkembangan Mu'tazilah dan corak politik Mu'tazilah. Materi yang pertama yang saya akan paparkan ialah perkembangan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang diklaim oleh Ibnu Taimiyah tahun 1328 Masehi sebagai kelompok rasionalis Islam telah menorehkan jasanya dalam memantapkan jalannya ilmu kalam menjadi sebuah bangunan keilmuan yang menyejarah. Secara umum, aliran Mu'tazilah melewati dua fase yang berbeda. Fase pertama atau namanya ialah fase Abbasiyah tahun 100 Hijriah sampai 237 Masehi, dan fase kedua yaitu fase Bani Buhayhi tahun 334 Hijriah. Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah untuk waktu yang tidak terlalu lama. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1 muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah pada saat itu. Kelompok ini bersikap netral politik tanpa stigma teologis seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Golongan kedua disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada manusia yang telah berbuat dosa besar. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu corak politik Mu'tazilah. Tidak seperti Syiah, Khawarij, dan Murji'ah, Mu'tazilah pada mulanya merupakan aliran keagamaan yang tidak mencampuri urusan politik, namun kemudian mereka dengan segera terjun ke dalam masalah politik. Mereka mendiskusikan kepemimpinan umat Islam dan syarat sebagai seorang pemimpin atau imam. Tidak seperti Syiah, Khawarij, dan Murji'ah, Mu'tazilah pada mulanya merupakan aliran keagamaan yang tidak mencampuri urusan politik, namun kemudian mereka dengan segera terjun ke dalam masalah politik. Mereka mendiskusikan kepemimpinan umat Islam dan syarat sebagai seorang pemimpin atau imam berdasarkan atas persamaan di antara seluruh umat Islam dengan Khawarij dalam penetapan bahwa imam bisa berlaku bagi Quraisy seperti halnya bisa berlaku bagi umat muslim yang lain. Mereka juga sepakat bahwa tidak perlu menunjuk seorang pemimpin untuk seluruh umat muslim. Hal ini bisa dipahami dari doktrin Khawarij bahwa kedaulatan semata-mata kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang ditegaskan dalam Al-Quran. Mu'tazilah sebagai gerakan atau sifat politik lahir pada awal pemerintahan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib
Mu'tazilah pada dasarnya bersikap netral. Mereka tidak melibatkan diri dalam bentrokan antara pihak-pihak yang bertengkar, dan banyak di antara mereka berpaling pada pendalaman pengetahuan agama dengan otak dan hati nurani mereka. Prinsip kepemimpinan yang dianut oleh kaum Mu'tazilah adalah kepemimpinan tidak harus dari suku Quraisy, dan Mu'tazilah juga sepaham dengan Khawarij bahwa pengangkatan imam atau pemimpin bukan merupakan kewajiban agama. Namun bagi Mu'tazilah pengangkatan imam atau pemimpin negara tidak lagi wajib hanya kalau keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat, serta sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang yang fasik. Cora pemikiran Mu'tazilah pada kesetaraan yang menjadi landasan keadilan. Ketimpangan sosial adalah hal yang tidak dapat disepakati sama sekali. Penindasan dalam bentuk apapun terus berusaha diredam agar tidak menjadi konflik ataupun sentimen sosial keagamaan yang berkepanjangan. Demikian pemaparan materi oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai pemikiran politik aliran Mu'tazilah. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, bahwasanya aliran Mu'tazilah tidaklah mengikuti campur mengenai urusan politik atau siasah. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman pada masa itu, aliran ini segera merambah ke urusan politik atau siasah. Nah, Al-Jabar yang merupakan salah satu tokoh aliran Mu'tazilah berpendapat mengenai kepemimpinan atau kepala negara atau imamah, bahwasanya khalifah ataupun kepala negara bukanlah sosok yang dapat dibanggakan atau sosok yang sangat luar biasa. Menurutnya, imamah atau khalifah memiliki posisi yang sama dengan umat muslim lainnya. Menurutnya, khalifah juga adalah seseorang yang didahulukan selangkah dan ditinggalkan seranting demi kepentingan umat Islam. Menurutnya, siapa saja dapat menjadi seorang kepala negara atau imamah kalau dia mampu menjalankan urusan sebagai khalifah atau imamah. Tetapi walaupun siapa saja dapat menjadi seorang khalifah, tentu saja Al-Jabar menetapkan beberapa syarat untuk menjadi seseorang khalifah pada masa itu menurutnya. Yang pertama adalah merdeka. Mengapa merdeka? Merdeka maksudnya di sini adalah terlepas dari perbudakan. Karena pada masa itu perbudakan belumlah terlepas sepenuhnya dan masih menjadi budaya pada orang-orang pada masa itu. Yang kedua, memiliki akal dan nalar yang lebih dari yang lainnya. Maksudnya di sini dapat mempertimbangkan sesuatu dengan akal atau rasionalisme serta memiliki pemikiran yang cerdas daripada yang lainnya. Yang ketiga, dapat mengatur doktrin al-adil wa al-tauhid. Doktrin ini maksudnya adalah pemikiran bahwa Allah itu adil dan Allah itu esa atau satu. Secara tidak langsung Al-Jabar menetapkan doktrin Mu'tazilah pada syarat untuk menjadi kepemimpinan atau kepala negara. Yang keempat, bersifat wara. Maksud dari bersifat wara di sini adalah dapat menahan diri dari nafsu ataupun dari hal yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi umat muslim ataupun dirinya. Dapat menahan diri daripada berbuat maksiat ataupun berbuat sewenang-wenangnya karena dia adalah seseorang yang memiliki jabatan sebagai khalifah ataupun imamah. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai siapa-siapa saja tokoh aliran Mu'tazilah yang terkenal.
Yang pertama tentu saja Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah pelopor ajaran atau aliran Mu'tazilah ini. Awal mulanya pada saat itu Wasil bin Atta berkumpul bersama gurunya Hasan al-Basri. Pada saat itu Hasan al-Basri mengemukakan pendapatnya mengenai pemberian status kafir. Tetapi Wasil bin Atta memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya dan segera memisahkan diri dan memiliki pendapat bahwasannya orang yang melakukan dosa besar selain dosa musyrik adalah orang yang berada di tengah-tengah dan bukan kafir. Abu Zail al-Alaf adalah salah satu tokoh yang menerapkan 5 pokok ajaran pada aliran Mu'tazilah. Beliau juga mendirikan sekolah aliran Mu'tazilah di kota Basrah. Nah, sekolah ini mengedepankan ajaran rasionalisme serta pemikiran dalam segala aspek menurut hukum Islam. Yang selanjutnya adalah tokoh An-Nazam. An-Nazam adalah salah satu murid daripada Abu Huzail al-Alaf. Kalau Abu Huzail al-Alaf berpendapat bahwasanya Tuhan mustahil berbuat zalim terhadap hambanya, maka An-Nazam berpendapat bahwasanya Tuhan tidak mungkin atau bahkan tidak mampu berbuat zalim terhadap hambanya. Sebab zalim adalah perbuatan yang dikerjakan oleh orang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari kata itu. Selanjutnya adalah Al-Jubai. Nah, Al-Jubai ini adalah salah satu tokoh yang memiliki pendapat yang maksur mengenai sifat Tuhan. Menurutnya, kalau Tuhan itu berkehendak, berkuasa, dan maha mengetahui, itu bukanlah sifat Tuhan, melainkan esensinya sendiri. Demikianlah tokoh-tokoh yang terkenal pada aliran Mu'tazilah yang saya paparkan.